Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih sudah memimpin doa. Ibu absen dulu ya. Yang hadir hari ini siapa saja? Abednego hadir. Hadir Bu. Hadir. Adriano Messi. Kemarin sakit Bu, Oh, kasihan. sakit. Oke. Brigita Hadir. hadir. Oh, Brigita itu hebat, selalu hadir ya. Desta hadir. 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 Deta Hadir Bu. hadir. Elizabeth Hadir. oh hadir. Nana juga hadir. Intan hadir. Oh, yang tidak masuk berarti hanya 2 anak tadi ya. Adriano sakit dan Amek juga izin hari ini tidak masuk. Baik. Sekarang siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin Ibu memberikan materi tentang apa? Masih ingat tidak? Oh, lupa ya. Oh iya, kemarin itu kita membahas tentang mikroorganisme yang baik dan yang tidak baik. Nah, untuk saat ini Ibu membawa sesuatu untuk anak-anak semua. Mari kita lihat bersama, kira-kira Ibu bawa apa ya? Anak-anak tahu tidak? Terang hijau sih Bu. Terong ya. Kira-kira ada yang berbeda nggak dari terong yang Ibu bawa? Terangnya udah kusut. Sudah kusut, apa lagi? Berwarna coklat. Iya, berwarna coklat, kusut. Kemudian apa namanya? Ada binatangnya Ada tidak ya? binatangnya. Oh Iya, iya, ada binatangnya, berulatnya. ada ulatnya. Betul. Kalau yang ini makanan apa ini? Tomato paste. Iya, makanan kaleng ya. Iya. Nah, kira-kira makanan kaleng ini ada yang berbeda tidak? Coba diambil dulu. Baunya udah nggak enak Bu. Betul. Terus warnanya sudah gelap-gelap gitu. Iya. Ini ada ini apa namanya? Kayak serabut-serabutnya, jamur-jamur. Jamur, betul sekali. Sudah ada jamurnya. Nah, coba Ibu juga akan memperlihatkan di depan. Nah, seperti ini gambarnya. Gambar apa ini? Apel, Apel, strawberry, betul, buah-buahan. buah. Kira-kira ada yang berbeda dengan buah yang Ibu tampilkan? Sudah busuk itu Bu. Iya, betul, sudah berwarna busuk. coklat. Berwarna coklat, sudah tidak segar lagi ya. Betul. Nah, untuk hari ini anak-anakku kita akan bersama-sama mempelajari tentang resiko hygiene terkait kerusakan makanan. Dulu apa saja yang akan kita pelajari? Nah, resiko hygiene atau kemungkinan kejadian yang dapat timbul akibat tidak diterapkannya prosedur hygiene secara konsisten atau ketat. Kemudian kita akan mempelajari makanan sehat dan juga makanan yang rusak. Makanan sehat itu yang seperti apa? Makanan sehat yang layak untuk dimakan karena memenuhi komposisi kebutuhan dan diolah sesuai dengan prosedur pengolahan. Kemudian untuk makanan rusak adalah makanan yang jika kita konsumsi atau kita makan oleh manusia akan menyebabkan penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Kemudian apalagi yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari jenis-jenis kerusakan makanan. Ada kerusakan mikrobiologis, ada kerusakan kimia, ada kerusakan fisik, ada kerusakan mekanis, fisiologis, dan biologis. Nah, apa saja nanti tanda-tanda kerusakan pada makanan? Nanti akan ada perubahan warna, perubahan bau, dan juga perubahan rasa. Bagaimana cara mencegahnya? Nanti anak-anak juga akan melihat atau mempelajari bagaimana mencegah kerusakan makanan, baik dari nanti pengurangan airnya, pengaturan pH-nya, pengaturan suhu, menghilangkan oksigen menggunakan inhibitor dan menggunakan
1, 2, 3, 4 dan 5, kemudian nanti seterusnya. Itu ya, dimulai dari Kristiana, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok ya, kelompok 1. Belakangnya 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. Belakangnya 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Oke, hari ini kita ada 3 kelompok. Nah, saat ini Ibu akan menampilkan video tentang kerusakan makanan. Mari anak-anak, kita akan perhatikan bersama. Yang disebabkan oleh aktivitas mikroba dalam bahan pangan. Ulangi sebentar ya. Contoh mikroba seperti campak, bakteri, kamel atau ragi mempunyai gaya peran kerusak. Oke, ulangi. Kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis merupakan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas mikroba dalam bahan pangan. Contoh mikroba seperti campak, bakteri, kamel atau ragi mempunyai gaya perusak terhadap bahan hasil pertanian. Cara perusakannya adalah dengan cara menghidrolisa atau dengan mendegradasi makromolekul yang menyusun bahan tersebut menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Contohnya, karbohidrat menjadi gula sederhana atau pemecahan lebih lanjut dari gula menjadi asam-asam yang mempunyai jumlah atom karbon yang lebih rendah. Dengan terpecahnya karbohidrat tadi, maka bahan dapat mengalami pelunakan. Terbentuknya asam juga dapat menurunkan pH dan membentuk gas-gas kecil hasil pemecahannya yang dapat mempengaruhi bau dan cita rasa bahan. Kerusakan mikrobiologis ini merupakan kerusakan yang merugikan serta berbahaya bagi kesehatan manusia karena racun yang diproduksinya, serta penularannya juga sangat cepat terhadap bahan yang lainnya. Pada umumnya, kerusakan mikrobiologis tidak hanya terdapat pada mentah, tetapi juga terhadap bahan setengah jadi maupun bahan hasil olahan seperti makanan dalam kaleng atau minuman dalam botol. Bahan-bahan yang telah rusak oleh mikroba dapat menjadi sumber kontaminasi yang berbahaya bagi bahan-bahan lain yang masih sehat atau segar, karena sedang busuk mengandung mikroba yang dapat dengan cepat berpindah dari bahan yang satu dengan bahan yang lain. Kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis merupakan kerusakan yang disebabkan oleh benturan-benturan mekanis. Misalnya, benturan antara bahan itu sendiri atau benturan antara alat dengan bahan tersebut. Proses penanganan bahan pangan, khususnya pada buah-buahan dan sayuran, dapat menghasilkan kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis tersebut dapat terjadi saat buah dipanen dengan alat. Misalnya, mangga, durian yang dipanen dengan galah bambu dapat rusak oleh galah tersebut atau memar karena jatuh terbentur batu atau tanah ketika terjatuh. Umbi-umbian juga dapat mengalami cacat karena tersobek atau terpotong oleh cangkul atau alat penggali yang lain ketika pemanenan. Kerusakan mekanis juga bisa terjadi ketika bahan-bahan tersebut tertindih oleh benda lain atau benda itu sendiri saat dipanen. Selain dalam pemanenan, kerusakan mekanis juga bisa terjadi ketika dalam pengangkutan. Barang-barang yang diangkut yang posisinya ada di bawah akan tertindih oleh barang yang ada di atasnya. Nah, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya tekanan terhadap benda yang ada di bawah. Kerusakan fisik. Kerusakan fisik merupakan kerusakan yang terjadi akibat perlakuan-perlakuan fisik seperti pengeringan, pendinginan, maupun pembekuan, serta proses pengolahan yang Contoh kerusakan fisik. Kerusakan fisik yang terjadi ketika sebuah benda didinginkan atau dibekukan dengan suhu yang terlalu rendah.
Kerusakan fisik yang terjadi akibat pemberian suhu yang terlalu rendah saat pendinginan disebut dengan chilling injuries. Itu mulai warna apa? Sementara kerusakan fisik yang terjadi karena proses pembekuan disebut freezing injuries. Penggunaan suhu terlalu tinggi dalam proses pengolahan bahan pangan juga dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan yang terjadi adalah cita rasa yang menyimpang dan kurangnya kandungan vitamin di dalam bahan pangan. Kerusakan ini disebut kerusakan biologis. Yang dimaksud dengan kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan karena kerusakan fisiologis. Kerusakan fisiologis meliputi kerusakan yang Sudah bersama-sama melihat, mengamati tentang video kerusakan, jenis-jenis kerusakan mata. Ada kerusakan mikrobiologis, ada kimia, ada fisik, mekanis, fisiologis, dan biologis. Nah, anak-anak bisa membuka materi yang ibu share itu lewat GC ya, di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa dibuka di Google Classroom-nya. Di situ sudah ada ibu share ya. Di Google Classroom sudah ada LKPD, kemudian modul pembelajarannya, dan juga video tadi yang sudah ibu sampaikan kepada anak-anak. Jadi nanti anak-anak bisa diulang kembali video yang sudah ibu tampilkan melalui PC anak-anak ya. Nah, di sini sudah ada materinya. Nah, anak-anak kita bersama-sama secara berkelompok sekarang, sama seperti yang sudah ibu sampaikan minggu lalu, anak-anak sudah membawa bahan makanan yang rusak. Sudah, Bu. Sudah, oke. Yang dari rumah ya. Ya. Nah, ada yang berbagai macam. Apa, Bu? Oh, lepas, iya, tidak apa-apa. Nah, sampai dilihat di LKPD yang sudah ibu berikan di GC ya, anak-anak. Kita akan mengamati, ini punyanya Bu, punyanya Mbak Kris. Ini bawa apa? Oh, Ini bawa sawi sawi ya, sendok. sawi sendok. Itu yang di belakang bawa apel, ada yang bawa pisang, ada yang bawa cabai, bermacam-macam ya. Nah, sekarang kita akan membuka di LKPD-nya anak-anak. Nanti diisi namanya, kemudian kelompoknya, kelompok berapa. Ya. Nah, anak-anak di sini coba diskusikan bersama kelompoknya ya. Ya, diisi dulu namanya, kemudian kelasnya, nomor absen berapa. Nanti anak-anak akan mendiskusikan dalam kelompok dan buatlah kesimpulan ya. Amati bahan-bahan yang anak-anak bawa dari rumah. Kira-kira kerusakannya itu jenisnya apa? Kemudian nanti catat tanda-tanda kerusakan dan juga prediksikan apa toh penyebabnya dari kerusakan yang sudah dipresentasikan tadi. Begitu ya. Sekarang anak-anak dipersilakan bersama teman-temannya berdiskusi satu kelompok untuk melihat kira-kira termasuk dalam jenis kerusakan apa gitu ya. Jika ada yang kesulitan, nanti anak-anak bisa bertanya ke ibu ya. Ya, Bu. Oke, kelompok yang di sana, apakah ada kesulitan? Belum ya? Oke, ada kesulitan? Mbak Kris? Belum, Bu. Nanti kalau sulit saya tanya. Ya. Iya.
bisa masuk fisik apa biologis? Ya, coba kita lihat lagi. Kalau yang fisiologis atau yang fisik? Fisik. Oh iya, kerusakan fisik itu karena perlakuan fisik seperti pengeringan, berarti ini pembakaran, dan pendinginan. soalnya kan ini kan lama-lama kering Bu, berarti nggak masuk ke pengeringan ya, berarti Iya, tidak ada pengolahan. tidak ada Oh ya. pengolahan. Coba kita buka. Kalau yang kerusakan Mikrobiologis. mikrobiologis itu karena pertumbuhan ada mikroorganismenya. Ada Jadi bakteri. mikroorganismenya tidak. Ada ini Bu, apa? Ulat hijau. Kalau ulat itu mikroorganisme bukan? Iya. Iya Bukan ya. Bukan. Iya, Bukan. kalau mikroorganisme itu seperti Berarti- yang kemarin ada bakteri, ada lagi ya. Berarti yang fisiologis ya Bu ya. Betul, karena reaksi metabolisme bahan itu sendiri. Gitu ya. Siap, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ada yang sudah selesai? Bentar lagi Bu, bentar. Oke, Ibu tunggu sebentar lagi. Habis ini anak-anak akan presentasi hasil dari diskusi yang sudah anak-anak lakukan bersama kelompoknya. Nanti dipersilahkan ya, mau kelompok 1 dulu, mau kelompok 2, kelompok 3, atau nanti mau Ibu acak. Mau yang mana? Mau dipilih? Kelompok 2 dulu aja Bu. Kelompok 2 dulu. Oke, nanti kelompok 2 ya. Persiapkan diri. Selanjutnya kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Terakhir kelompok 3 ya. Sudah siap kelompok 2? Sudah Bu. Oke, yuk silakan presentasi di depan. Ulatnya hilang ya Bu. Oh masih. Cuk, copot. Cuk, ya biarlah. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2, kami bawa sawi sendok atau caisin. Ini. Kemudian kerusakan dari sawi sendok ini adalah kerusakan makanan fisiologis. Tanda-tanda kerusakannya bisa dilihat di sini. Daun yang hijau menguning, kemudian berlubang banyak, kemudian batangnya sudah mulai layu. Ini batangnya sudah layu, batangnya sudah berkeriput. Keriput ya. Ya. Kemudian penyebabnya ini tadi ada yang berlubang, ada ulatnya, sudah berulat. Kemudian karena proses kimia dari bahan atau enzim dari bahan tersebut, karena penyimpanan bahan ini suhunya tidak stabil. Kalau misal ini disimpan di suhu lemari es, itu akan menidurkan enzim, jadi lebih awet disimpannya. Itu Ibu. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Hebat sekali untuk kelompok 2 presentasinya. Betul sekali ya, tadi kerusakannya kerusakan fisiologis. Baik anak-anak, ada lagi kelompok selanjutnya. Oke, kita berikan aplaus. Hebat. Oke, semua sudah hebat sekali. Anak-anak hari ini belajar mengenai kerusakan makanan. Nah, untuk minggu depan anak-anak kita akan bersama-sama belajar mengenai resiko hygiene terkait keracunan makanan ya. Jadi kita ada berkesinambungan untuk materi hari ini dengan materi berikutnya. Terima kasih untuk hadirnya untuk anak-anak hari ini. Waktunya juga sudah habis. Mari kita tutup di dalam doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Oke, yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup.
Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Anak-anak sudah mempersiapkan. Nanti akan Ibu share di GC ya untuk materi berikutnya. Selamat pagi. Pagi Bu.